Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke, di sini saya akan canduman atau membahas knob low-cut ya. Kita membahas low-cut saja ya, tidak membahas yang lainnya, tidak membahas tentang routingan atau penyetingan. Kita bahas tentang low-cut yang ada di mixer saja lor ya. Oke. Di sini saya memakai mixer ini MA McLelland EM12 dan di sini ada tulisan low-cut 75Hz ya. Bisa dilihat. Ini low-cut 75Z ya. Ini ya. Ini artinya pemotongan frekuensi 75Hz ke bawah ya. Untuk 75Hz ke atas tidak terpotong ya. Maksud dari tulisan di mixer yang bertuliskan low-cut itu maksudnya seperti itu ya. 75Hz ke atas tidak terpotong. Untuk frekuensinya tidak terpotong 75Hz ke atas. Untuk frekuensi 75Hz ke bawah itu terpotong lur. Dan masing-masing jenis tipe low-cut di masing-masing mixer itu berbeda-beda ya. Jenis kemiringannya ya. Ada yang 75, ada yang 80Hz, ada yang 100Hz. Seperti itu ya, jenisnya sangat berbeda-beda. Dan sekarang apa kegunaan low-cut? Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Oke, fungsinya apa? Di tiap channel mixer dikasih tombol low-cut. Fungsinya sangat banyak sekali lor. Ini contoh kecil ya. Fungsi satu ya, low-cut itu berfungsi untuk instrumen mikrofon ya. Mikrofon kita tidak memerlukan suara mikrofon itu berbunyi di 75Hz ke bawah ya. Agar apa? Agar suara yang dikeluarkan mikrofon itu bersih dan jernih ya. Tidak ada geludek-geludeknya yang berbunyi di speaker subwoofer 18 in. Seperti itu ya. Low-cut pemotongan untuk frekuensi mikrofon. Kita wajib menekan ini ya. Kalau buat left elektron maupun left hydro ya, ini wajib ditekan buat mikrofon. Kalau tidak ditekan itu mengganggu dari suara bass atau bass cegup yang berbunyi di subwoofer. Vokal ini bisa mengganggu ya, agar suara mikrofon tidak merosot di subwoofer ya. Tapi sebenarnya itu meskipun kita potong seperti ini, itu tetap bunyi, nggak apa-apa, tetap bunyi di subwoofer, tapi tidak mengganggu. Biasanya kan teman-teman suka masang subwoofer ikut AUX ya. Sebenarnya itu tidak ikut AUX, ikut output LR dari mixer ini. Kita tekan saja ini, itu tidak apa-apa lor. Suara jernih, tapi tetap bunyi, tapi tidak bisa didengar di telinga dan tidak mengganggu suara subwoofer yang dihasilkan instrumen lain seperti itu lor. Jadi mikrofon bisa di low-cut ya, kecuali buat ceramah di walimahan, di hajatan. Kalau low mitiknya kurang gemuk atau bottomnya kurang, untuk sound system teman-teman bisa dilepaskan ya untuk low-cut ini ya. Ini khusus satu mikrofon ya. Setelah dilepaskan bisa dikurangi di sini ya, di low shelving ini ya. Bisa dikurangi di sini ya, di bassnya ya, di bass di channel mixernya ya. Seperti itu ya.
Itu dalam tanda kutip untuk ceramah di walimaan saja ya. Kalau di live buat vokal itu biasanya di lokat semua ya. Oke, dan kemudian lokat itu berfungsi untuk mengkat frekuensi rebana atau terbangnya, yang ceplak buat hadroan atau terbangan sholawatan itu wajib kita lokat lor. Karena instrumen itu tidak mengandung suara subwoofer ya, itu cuma mengandung suara mid sama high atau sedikit low mid ya, ada low nya sedikit ya. Wis bisa dikatakan mid high saja wis kayak gampangnya ini. Karena tidak mengandung suara subwoofer ya, rebana yang ceplak-ceplok itu, meskipun suaranya tidak mengandung subwoofer, kita juga wajib mengkat di channel mixer ini ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu di keluaran subwoofer 18 ini ya. Jadi di channel mixer ini perlu sekali bersih-bersih, yang sekiranya nada yang tidak perlu itu penting sekali lor. Makanya di tiap channel mixer itu ada tombolnya yang namanya lokatnya. Sangat penting sekali ya. Dan kemudian gitarnya, alat musik gitar ritme, gitar melodi tidak perlu nada subwoofer, jadi kita wajib mengkatnya ya. Kita wajib mengkat di frekuensi apa saja yang ada di mixer ya, nggak peduli 100, nggak peduli 70, 50, nggak peduli 80, wajib kita tekannya untuk instrumen gitar melodi. Seperti itu lor. Kalau tak kendang itu juga wajib kita lokat loh. Di channel mixernya ya sangat wajib kita lokat. Karena mikrofonnya itu tetap bisa menangkap secara samar-samar frekuensi rendah dan bisa mengganggu suara di subwoofer ya. Kita wajib bersih-bersih juga di channelnya, kita lokat agar terpangkas untuk frekuensi yang tidak perlu dan tidak penting yang diumpankan ke speaker subwoofer. Oke, seperti itu. Kemudian alat musik dub itu jangan dilokat ya, nanti kurus dan bottomnya tidak ada ya. Kita lepaskan saja untuk frekuensi kendang yang dub itu, kita lepaskan, tidak dilokat ya. Dan kemudian ada kempul itu dilokat ya, menurut saya ya. Itu wajib dilokat karena frekuensi kempul itu sendiri 100 ke bawah tidak perlu, dan tidak perlu frekuensi rendah ya untuk kempul itu ya. Oke. Dan kemudian teman-teman banyak yang membahas subwoofer ikut AUX ya. Tapi saya sendiri kalau hajatan itu pernah ikut AUX, kadang juga keluar LR juga dengan menekan tombol lokat ini ya. Kalau memakai mikrofon ya, itu meskipun acara live ya, kadang saya memakai output LR, tidak selalu menggunakan AUX di subwoofer lur ya. Pokoknya intinya saya itu 50% ikut AUX, 50% juga ikut LR ya. Maksudnya yang saya gunakan di setiap hajatannya. Ikut LR di mixer ini meskipun untuk subwoofernya tidak ikut AUX, kita bisa menggunakan lokat ini buat mikrofon agar tidak mengganggu ya. Itu boleh-boleh saja lor. Itu tetap bunyi tapi tidak mengganggu, tidak apa-apa, aman-aman saja, asal kita menggunakan fasilitas yang ada di mixer ya. Ini dalam tanda kutip untuk penyetingan live dan banyak alat ya. Kita wajib menggunakan fitur yang namanya lokat. Seperti itu teman-teman. Karena di tiap mixer pasti ada lokatnya. Itu yang secara pro atau profesional ya. Kalau yang mixer biasa buat rumahan yang harganya 1 jutaan ke bawah itu biasanya juga tidak ada lokat dor. Tapi kita bisa menguranginya lewat di sini ya, lewat low shelving ini ya, atau lewat potensio bass yang ada di channel ini ya.
bisa menguranginya di sini ya. Kalaupun menggunakan menggunakan low helping bass ini tidak ngatasi, maksudnya tidak, suaranya tidak jernih, masih berdampak atau masih berbunyi di subwoofer suara mikrofonnya. Kalau kita buat ngomong atau buat pidato masih menyaut di subwoofer, ya bisa teman-teman bisa ikutkan di AUX ya, di AUX, karena di video sebelumnya banyak sekali tentang peroutingan dan penyetingan jalur subwoofer ikut AUX ya, sangat banyak di video saya sebelumnya. Cara peroutingan subwoofer ikut AUX sangat banyak sekali ya. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya tentang tombol logat yang ada di sebuah mixer. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.